Halo Kak, selamat datang di video pertemuan 1 pengetahuan geografi. Nah, perkenalan dulu nih, nama aku Amar, dan kakak bisa sebut aku dengan langsung manggil Amar. Oke, nah di pertemuan pertama ini, aku nggak akan mengajak kakak untuk berkeliling dunia dulu. Karena di pertemuan ini tuh aku akan memperkenalkan dulu apa itu geografi. Terus kita juga akan berkenalan tentang teman-temannya geografi nih, kayak peta, penginderaan jauh, dan teman yang lainnya. Juga yang terakhir, kita akan belajar tentang penelitian geografi. Nah, semoga pembelajaran geografi pertama ini bisa berjalan dengan sukses ya. Selamat belajar. Nah, ini adalah peta perjalanan kita nih Kak. Yang pertama, kita belajar akan apa itu geografi, terus objek kajian, yang ketiga itu prinsip, keempat konsep, kelima pendekatan, dan keenam keterampilan. Sebelum kita menelisik lebih jauh tentang geografi, aku ingin memperkenalkan kakak dengan seorang tokoh yang terkenal di ilmu geografi. Namanya adalah Bapak Eratosthenes. Bapak Eratosthenes ini adalah ahli geografi yang berasal dari Yunani kuno. Tahu nggak nih Kak, kalau Bapak Eratosthenes ini tuh orang yang pertama kali mengucapkan istilah geografi. Nah, kira-kira istilah geografi ini itu berasal dari mana sih? Nah, dari peta kuno ini kita bisa melihat bahwa dahulunya itu orang-orang Yunani kuno suka membuat peta. Mereka kan suka berjalan-jalan tuh, terus melihat ada pohon, ada gunung, ada laut, sungai. Kemudian mereka sadar, mereka ingin untuk tidak tersesat. Maka mereka pun menggambar sebuah peta di kertas yang berisi tentang pohon, rumah, sungai. Nah, lama-kelamaan tradisi ini menjadi sebuah ilmu di mana nantinya akan disimpulkan oleh Eratosthenes itu sendiri tentang geografi. Geografi berasal dari kata geografika, ini kata Eratosthenes, yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nyambung kan ya Kak, apa yang ditradisiin orang Yunani kuno sama pengertian dari Eratosthenes ini. Namun pengertian itu kudet atau kurang update. Jadi aku akan kasih nih pengertian geografi menurut tokoh ahli geografi Indonesia, yaitu ilmu yang menerangkan sifat-sifat bumi, kemudian menjelaskan hubungan kejadian alam dengan manusia. Ada dua intinya, yaitu menerangkan sifat bumi sama hubungan manusia dengan alam. Perjalanan pertama kita yaitu membahas tentang objek kajian geografi. Apa sih itu objek kajian geografi? Nah, gampangnya itu objek kajian geografi adalah apa sih yang dipelajari geografi? Begitu. Nah, yang dipelajari geografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada objek formal. Nah, kita langsung aja ke objek material. Objek material ini dari kata material. Kalau aku membayangkan sebuah proyek bangunan, material di sini kan berupa semen, air, pasir, batu. Nah, itu adalah material. Nah, kalau geografi materialnya itu apa? Material untuk dipelajari geografi ada dua jenis, yaitu fenomena alam, yang kedua ada fenomena sosial. Fenomena alam itu kayak lempengan batuan yang disebut dengan litosfer, terus lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Terus yang ketiga juga ada yang lapisan air yang namanya hidrosfer. Terus yang fenomena sosial itu bisa disebut dengan antroposfer, yang artinya dinamika kependudukan. Nah, bahan-bahan ini nantinya yang akan dikaji oleh geografi. Jadi geografi itu ya akan belajar tentang lempengan, udara, angin, terus masyarakat pun dipelajari. Nah, setelah tahu nih objek material, kita akan ke objek formal.
objek formal itu sama halnya kayak alat-alat. Alat-alat apa sih? Nah, kalau di proyek tadi, alat-alatnya itu kan kayak penggiling mesin, terus ada bor, ada gergaji, ada serkop yang buat itu kayak gini gitulah ya. Itu objek formal di proyek. Sekarang kalau si objek formal di geografi itu apa? Alatnya itu apa? Nah, teman-teman, oh ya kakak, aku mau ngomong nih, kalau objek formal di setiap ilmu itu berbeda. Kalau objek materialnya itu manusia, maka setiap ilmu akan memiliki objek formal yang berbeda. Contohnya, di sosiologi, materialnya itu antroposfer manusia, tapi objek formalnya adalah hubungan masyarakat. Bagaimana mereka berinteraksi, itu yang diteliti. Nah, terus nih, kalau ekonomi, di pelajaran ekonomi, objek material berupa manusia yang digali adalah bagaimana sih manusia memenuhi kebutuhannya gitu. Terus di geografi itu apa? Nah, di geografi itu sebuah antroposfer yang diteliti adalah pertumbuhan penduduknya, terus angka melek hurufnya, terus ada kematian, urbanisasi, transmigrasi, begitu. Jadi intinya kesimpulannya adalah objek formal ini bergantung sama objek materialnya. Cuman dilihat dulu nih dari kacamata apa. Kalau geografi ya berkaitan dengan alamnya. Kalau sosiologi berkaitan dengan hubungannya. Kalau ekonomi berkaitan dengan cara memenuhi kebutuhan. Begitu. Nah, sampailah kita pada hal yang membingungkan. Ada konsep, ada prinsip, ada pendekatan. Itu perbedaannya apa? Nah, sekarang kita ke prinsip dulu. Mungkin kakak pernah ditanya sama seseorang, kamu prinsip hidupnya apa? Gitu kan. Nah, prinsip hidup berarti geografi dalam artian ini pun punya, dimana artinya adalah pegangan dari geografi untuk menganalisis fenomena. Jadi setiap fenomena itu geografi punya pegangan. Bagaikan aku tuh geografi, aku harus kayak gini, aku nggak boleh kayak gitu, gitu. Nah, jadi apa sih yang dipegang oleh geografi? Ada 4. Yang pertama adalah prinsip distribusi, terus prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Nah, selanjutnya adalah prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini artinya geografi itu berpegang teguh bahwa setiap fenomena alam itu tidak merata. Artinya apa? Jadi kita tuh tidak bisa melihat komodo di Sumatera. Kita tidak bisa melihat burung cendrawasih di kutub utara. Nah, itu kan tidak merata. Kalau merata artinya semuanya ada, semua di tempat apapun ada. Nah, tapi kan di dunia nyata itu kan tidak kayak gitu kan. Nah, contohnya itu persebaran penduduk. Persebaran penduduk ini geografi itu teguh. Persebaran penduduk itu nggak mungkin rata gitu. Kayak di negara kita nih, di Indonesia itu di kota malah padat. Kalau di desa di aku kita tuh renggang, begitu kan tidak merata. Terus ada persebaran gunung. Nah, kakak gak mungkin nemu gunung meletus di Kalimantan loh. Tapi kita akan melihat banyak gunung di Sumatera dan Jawa. Nah, itu adalah konsep dari prinsip dari si geografi. Yang artinya semuanya itu harus tersebar. Gak ada yang rata gitu. Apalagi persebaran SDA. Itu sangat bergantung terhadap setiap tempat. Jadi tidak ada sebuah tempat yang memiliki hal yang sama begitu. Nah, selanjutnya prinsip interrelasi. Geografi itu berpegang teguh bahwa setiap fenomena satu pasti punya keterkaitan dengan fenomena lainnya begitu.
Contohnya adalah global warming yang disebabkan oleh industrialisasi. Nah, mengapa demikian? Karena memang begitu kenyataannya. Global warming itu kan terjadi karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu disebabkan oleh apa? Oleh gas karbon yang menumpuk di atmosfer. Terus, gas karbon itu dari mana? Gas karbon itu dihasilkan dari asap hasil industri. Nah, geografi menyimpulkan, berarti kalau kayak gini semuanya pasti ada sebab akibat, gitu. Nah, terus kita yang ketiga, ada yang namanya prinsip deskripsi atau gambaran. Geografi itu berpegang bahwa setiap fenomena itu harus dijelaskan dengan rinci. Begitu. Seperti bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan grafik. Nah, contohnya itu global warming dapat dijelaskan menggunakan data lapangan, grafik, atau tabel. Kesimpulannya itu, geografi itu punya prinsip kalau fenomena alam bisa dijelaskan loh, gitu intinya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke prinsip korologi. Prinsip korologi itu serakah, karena semua prinsip di geografi tadi digabungkan menjadi satu. Nah, ada prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, semuanya digabung menjadi satu. Contohnya itu ini, mengkaji corak kemiskinan penduduk kota dengan penduduk desa, yang dijelaskan dengan data, tabel, ataupun grafik. Kemiskinan penduduk kota dan penduduk desa itu kan terdistribusi, tidak rata. Tingkat kemiskinan di kota ya beda dengan tingkat kemiskinan di desa. Nah, terus mengkaji tuh apa sih yang menjadi penyebab antara kemiskinan di kota dan di desa? Itu kan prinsip dari interrelasi. Nah, terus bisa dijelaskan menggunakan tabel, grafik, ataupun data. Itu adalah prinsip deskripsi. Nah, kakak sekarang ada di yang namanya konsep geografi. Kalau tadi prinsip itu pegangan geografi, sekarang konsep itu apa? Nah, ceritanya itu geografi ingin menganalisis fenomena-fenomena yang ada di alam. Dan jumlahnya fenomena itu banyak banget. Jadi kalau ditelaah satu persatu akan membingungkan dan geografi pun kewalahan. Nah, oleh sebab itu geografi membuat pengelompokan dari fenomena itu. Nah, pengelompokan ini disebut dengan konsep. Oke. Nah, jumlah dari konsep geografi ini bahkan sampai 10. Karena memang banyak banget fenomenanya. Nah, sekarang adalah konsep yang pertama. Namanya konsep lokasi. Lokasi itu apa? Lokasi adalah konsep yang menjelaskan kedudukan atau letak suatu objek. Letak absolut itu apa? Dari kata absolut yang artinya tetap. Contohnya itu kayak koordinat astronomis. Indonesia kan di koordinat astronomis di peta ya di situ-situ aja, nggak mungkin berubah. Terus ada keterangan administratif. Contohnya itu kayak aku rumahnya di Desa Pendawa, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, terus Provinsi Jawa Tengah. Itu kan tetap di situ aja. Nah, akan lebih paham kalau kakak tahu tentang lokasi relatif itu apa. Lokasi relatif, lokasi yang didasarkan pada objek di sekitarnya. Contohnya itu kayak letak masjid di samping pohon jambu, letak rumah A di samping letak rumah B. Itu kan termasuk lokasi. Cuman kenapa dibilang relatif? Karena bersifat tidak tetap. Barangkali nantinya si pohon jambu tadi ditebang, maka di mana masjidnya? Kan katanya masjid berada di samping pohon jambu. Terus kalau rumahku berada di samping rumah B, misal rumah B pindah, si B-nya pindah, maka aku di mana? Gitu. Jadi bersifat relatif, artinya tidak tetap. Nah, selanjutnya adalah konsep jarak.
Konsep jarak adalah keterangan yang menjelaskan ruang di antara dua objek. Nah, ruang di antara dua objek ini adalah jarak. Atau kalau di slide itu yang penggaris, itu namanya jarak. Jarak pun dibagi menjadi dua. Ada yang namanya jarak absolut dan ada yang namanya jarak relatif. Sama kayak si lokasi tadi. Jarak absolut artinya tetap. Kalau jarak relatif artinya tidak tetap. Nah, gimana sih contohnya, Mark? Contohnya itu, kalau absolut biasanya menggunakan keterangan satuan panjang. Jarak dari rumahku menuju pasar 5 km. Nah, itu kan 5 km secara pasti ya segitu. Cuman, kalau jarak relatif, jarak dari rumahku menuju pasar di kisaran 5 menit. Itu kan relatif karena aku yang menuju pasar. Barangkali di tempat yang sama, mungkin kakak dari tempat yang sama nih tempatku terus menuju pasar bisa membutuhkan waktu cuma 2 menit. Itu kan berarti relatif, tergantung sama orangnya. Nah, tapi jarak absolut maupun relatif masih tetap bisa menjelaskan dari jarak itu sendiri sih. Cuman lebih konkret kalau jarak absolut. Selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Kata kuncinya adalah terjangkau. Terjangkau itu kakak bisa datang ke tempat itu atau bisa mengunjungi tempat itu. Nah, suatu tempat dikatakan terjangkau apabila lolos dari tiga teks ini yang di slide. Yang pertama, rintangan geografis. Rintangan geografis ini kayak laut, sungai, gunung. Contohnya aku ingin menuju rumah kakak. Kalau ternyata untuk menuju rumah kakak aku harus melewati gunung, menyeberangi sungai, masuk ke gua, itu berarti aku tidak bisa menjangkau rumah kakak. Artinya mungkin rumah kakak tidak terjangkau. Nah, yang kedua, mudah tidaknya transportasi. Kalau ada bis, pesawat, kapal, itu mudah untuk dijangkau. Tapi kalau kita ke daerah terpelosok, tidak ada akses jalan, kita harus berjalan kaki melewati hutan. Itu kan berarti tidak terjangkau. Nah, yang ketiga ada kebutuhan informasi dan komunikasi. Kalau di tempat itu susah sinyal, artinya tempat itu mungkin belum terjangkau. Begitu. Intinya keterjangkauan adalah mudah tidaknya untuk dikunjungi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah konsep pola. Pola adalah kecenderungan membentuk susunan unik pada suatu fenomena geografis. Jadi, susunan unik apa sih yang ada di fenomena itu? Gitu. Contohnya itu yang pertama nih, ada fenomena alam. Yang namanya sungai itu punya polanya masing-masing loh. Kayak yang sebelah kanan itu ada yang namanya sungai rektangular, di mana sungai yang berbentuk patahan. Oh iya, kakak nggak perlu ngapalin contoh-contohnya, cuman ngapalin aja. Oh, pola itu ya sesuatu yang unik dari susunannya, gitu aja. Terus kalau yang sebelah kiri itu ada sungai dendritik, sungai yang menuju ke laut, cuman awalnya itu dari gunung, akan membentuk seperti akar yang ada di gambar. Nah, terus fenomena sosial pun punya polanya juga, kayak permukiman. Biasanya permukiman di dekat pantai akan berbentuk memanjang. Itu kan artinya berpola. Oh, polanya itu memanjang gitu. Nah, kalau di perbukitan malah cenderung untuk bergerombol karena tidak semua tempat bisa diduduki rumah. Kayak gambar di sebelah kiri. Itu adalah Machu Picchu yang ada di Peru. Nah, konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini punya kata kunci nih kak, yaitu dari kata morph, M-O-R-F, yang artinya adalah bentuk. Jadi, konsep ini itu lebih kepada bentuk dari muka bumi itu. Apakah bentuknya itu cekungan kayak palung, ataukah si bentuknya itu menjulang kayak gunung. Nanti dianalisis tuh bentukannya bagaimana.
Kalau di contoh itu ada bentang alam Kars atau pegunungan Kapur. Ternyata bentuknya itu bergua-gua. Ini kenapa ya? Kenapa ada kayak gini? Nanti dijawab dengan menggunakan konsep morfologi atau bentuk. Selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Yang kalau aku ngapalin itu aglomerasi pasti tentang berkumpul. Nah, contohnya itu kayak yang di samping ini, yaitu daerah industri. Daerah industri itu harus berkumpul loh. Selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Kakak harus ngapalin nih di kata dependensi, yang artinya ketergantungan. Kalau ketergantungan ini berarti artinya suatu fenomena harus ada untuk menjadi fenomena lain. Jadi dua-duanya itu harus ada. Contohnya itu desa dan kota. Kita di desa menyuplai padi, makanan, jagung menuju kota, dan kota memberikan teknologi, informasi, pendidikan ke desa. Jadi kita itu interdependensi, saling bergantung. Selanjutnya adalah nilai guna. Nilai guna ini intinya hikmahnya apa sih? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Gitu aja. Jadi yang diingat nilai guna, ya gunanya apa? Gitu. Selanjutnya nih Kak, ada konsep diferensiasi area. Konsep yang fokus pada ciri unik suatu objek dengan membandingkan objek lain. Ciri-ciri dari konsep ini adalah geografi itu membandingkan antara satu fenomena ke fenomena lainnya. Contohnya ini, rumah di dataran rendah memiliki banyak ventilasi, sedangkan rumah di dataran tinggi justru atapnya rapat. Nah ini kan different. Different itu kata kuncinya berbeda. Berarti kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada hal yang berbeda di antara keduanya. Selanjutnya adalah yang terakhir nih, konsep keterkaitan keruangan. Suatu fenomena di muka bumi memiliki keterkaitan pada fenomena lain. Ini tuh sama ya kayak interdependensi. Cuman ini tuh nggak timbal balik. Kalau di interdependensi itu kan kota dengan desa harus saling bekerja sama. Tapi kalau keterkaitan keruangan, salah satu aja udah boleh. Nah, contohnya itu penggundulan hutan untuk industri. Nah, dari penggundulan hutan ini akan menyebabkan daya serap dari tanah menjadi rendah, sehingga limpasan air hujan akan menuju ke dataran lebih rendah lagi dan tidak terserap, yang artinya dapat membuat banjir. Nah, berarti penggundulan akan membuat banjir. Tapi apakah banjir akan selalu disebabkan oleh penggundulan? Oh, itu tidak pasti. Mungkin aja banjir disebabkan oleh mogoknya selokan, itu kan bisa juga. Konsep terakhir adalah si pendekatan geografi. Contoh gampangnya tuh gini, aku melihat sesuatu yang berbentuk kuning-kuning tuh di tanah, jadi aku harus mendekat dulu untuk bisa melihat, oh ternyata kuning ini tuh emas atau hal lain gitu. Jadi kan aku harus dekat dulu nih. Nah, kalau aku nggak dekat, aku nggak akan bisa nampak dengan jelas gitu. Sama aja dengan geografi. Sudut pandang yang digunakan geografi untuk memperjelas suatu informasi fenomena geografi. Jadi pandangannya itu kemana dulu? Aku pengen ke sini, ya udah kamu fokus ke situ. Itu namanya pendekatan agar bisa lebih jelas. Nah, pendekatan geografi cuma ada 3, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan atau ekologi, pendekatan kompleks wilayah yang terakhir. Pendekatan ke ruangan artinya dalam menganalisis suatu permasalahan geografi, sudut pandang yang diambil adalah aspek fisiknya saja. Jadi ke ruangan dari kata ruang atau fisik. Jadi yang diambil oleh geografi itu sudut pandang ruang aja, mendekatinya ya dengan ruang aja, dengan fisiknya aja. Kayak kebakaran hutan, yang dianalisis tuh fokusnya kemana? Ternyata fokusnya itu tentang pendekatan ke ruangan, berarti akan menjawab tentang jenis tanah dari hutan itu apa. Apakah itu tanah yang bersifat mudah terbakar
seperti tanah gambut atau mungkin tanah yang lain gitu. Nah, pendekatan kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Dalam menganalisis suatu fenomena, geografi hanya fokus pada objek manusia. Nah, lingkungan di sini tuh ternyata artinya manusia. Manusia ini ternyata bisa menyebabkan fenomena itu. Jadi fokusnya pada pada si manusia itu. Selanjutnya adalah kompleks wilayah. Penggabungan dua metode tadi sehingga hasilnya lebih komprehensif. Karena dirasa belum cukup untuk menjelaskan suatu hal, maka geografi menggabungkan nih dua-duanya antara aspek fisik dan aspek manusia. Oke, selanjutnya nih kita menuju ke yang terakhir, yaitu keterampilan geografi. Melalui pembelajaran geografi, diharapkan kita dapat memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan observasi. Observasi itu, Kak, artinya ya mengamati. Observasi sungai, ya berarti kita mengamati sungai nih. Ada apa aja, apakah ada ikan, ada batu, atau mungkin ada pembuangan manusia yang tidak teratur di situ. Nah, terus yang kedua ada keterampilan deskriptif. Keterampilan deskriptif itu dari kata deskripsi yang artinya menggambarkan. Berarti dengan belajar geografi kita diharapkan bisa menggambarkan fenomena alam itu seperti apa. Yang ketiga adalah kemampuan klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan. Jadi kita itu diharapkan bisa mengelompokkan suatu kejadian. Apakah ini kelompok kejadian yang disebabkan oleh manusia? Apakah ini kelompok yang terjadi karena alam itu sendiri? Gitu. Dan yang terakhir adalah keterampilan kausalitas. Ingat ya kakak, kausalitas itu artinya sebab akibat. Jadi suatu akibat rumah kebakaran bisa disebabkan karena suatu sebab. Nah, kita sudah selesai di bab ini. Karena sudah 30 menit pertama, maka mungkin aku cukupin sudah nih kelasnya sampai di sini aja. Nah, mari kita berdiskusi Kak tentang apa sih manfaat dari geografi itu. Yuk, mari kita sebutin satu aja dan nanti kita diskusiin pas kelas diskusi. Selamat berjumpa Kak. Untuk materi selanjutnya nih, kakak boleh banget buat lihat pas lagi waktu senang aja. Nah, kakak sekarang ada di bab 2, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan. Di bab ini, kita akan belajar tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, secara gambaran umum nih, apa sih perbedaan dari ketiganya ini? Peta adalah sebuah gambaran tentang permukaan bumi. Nah, sedangkan PJ atau penginderaan jauh adalah proses untuk menangkap objek bumi. Jadi, bagaimana peta bisa terbentuk? Karena adanya si PJ ini. Sumbernya dari PJ. Nah, terus SIG. SIG itu sistem informasi geografi, yaitu sebuah sistem yang mengolah data dari PJ. Dengan diolah, maka akan menjadi sebuah peta. Begitu kira-kira. Nah, kalau tadi secara garis besarnya saja, sekarang secara bahasa, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, kakak bisa lihat nih, bumi yang berbentuk bulat dengan berbagai kenampakan alam di dalamnya seperti gunung, palung, goa, itu semua dijadikan dalam 2 dimensi atau kertas. Nah, itu namanya peta. Tetapi syaratnya harus ada si skala. Untuk tahu apa itu skala, nanti kita bahas di unsur-unsur peta. Nah, langsung aja yuk kita ke unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta. Memuat informasi apa yang akan disajikan dalam peta. Jadi kalau kita mau lihat petanya isinya apa, ya kita lihat judulnya peta aja. Kalau di gambar itu peta Bali, ya berarti di dalam peta isinya provinsi Bali itu sendiri gitu. Selanjutnya adalah si skala peta. Nah, ini nih, skala adalah
perbandingan jarak dalam peta dengan jarak sesungguhnya. Jadi, karena bumi yang terlalu luas, maka tidaklah mungkin kita menggambar dengan apa adanya kan. Jadi, kita coba untuk memperkecil bumi yang luas itu. Coba mungkin aja di 100 meter kita dalam dunia nyata, 100 meter, tapi kita persempit menjadi 1 cm aja di dalam peta. Itu namanya adalah skala. Nah, selanjutnya adalah si tata arah. Tata arah sama aja kayak arah mata angin. Bentuknya itu unik karena mungkin kakak juga udah identik dengan arah mata angin ini. Tapi yang harus kita hafal adalah yang menuju ke atas adalah arah utara, menuju ke bawah selatan, ke kanan itu timur, ke kiri itu barat. Oke, selanjutnya adalah tata warna. Tata warna untuk menunjukkan perbedaan ketinggian objek di dunia nyata. Kakak bisa lihat nih di tabel ada berbagai warna yang ada di peta. Ada yang mulai warna biru. Warna biru artinya dia tuh dalam karena ada airnya. Ada juga yang berwarna hijau. Warna hijau artinya itu penuh dengan tanaman seperti dataran rendah. Ada juga yang warna coklat yang artinya makin tinggi. Nah, pada gambar si peta Bali itu ada banyak warna tuh. Ada yang berbentuk hijau, kuning, bahkan coklat. Dan juga si biru. Itu menunjukkan kedalaman dan ketinggian tempat itu. Selanjutnya adalah inset dari peta. Peta sisipan yang digunakan untuk menjelaskan letak wilayah pada cakupan yang lebih luas. Jadi, kalau kita mengamati sesuatu yang lebih rinci nih, kalau di gambar tuh ada yang warna hijau, itu kayak peta yang besar. Terus kita lupa, oh ya, kita lagi neliti peta mana, letaknya di mana. Nah, ada peta yang lebih kecil tuh di bagian yang di bagian kiri. Itu namanya inset. Yang kita tuh bisa tahu, oh ternyata aku lagi meneliti Kalimantan gitu. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah himpunan keterangan-keterangan mengenai simbol di dalam bumi. Jadi simbol apa aja yang ada di dalam bumi nanti dicatat dan dikumpulkan terus diberi keterangan pada legenda itu. Jadi kita bisa tahu segitiga itu artinya apa. Selanjutnya adalah si simbol peta. Nah, tadi legenda menjelaskan tentang simbol peta. Sekarang simbol peta itu apa? Simbol peta digunakan untuk mewakili objek di dunia nyata. Pembuatan simbol diharapkan untuk mirip dengan objek aslinya. Jadi daripada kita bingung membuat gunung seperti apa ya? Oh, kita beri simbol aja segitiga. Selanjutnya adalah si lettering. Lettering bahasa Indonesianya itu kepenulisan peta. Semua tulisan yang memiliki makna pada peta. Nah, mungkin contohnya gini aja. Kakak bisa lihat ada tulisan Bali Sea atau Laut Bali. Nah, tulisan Bali Sea itu termasuk ke dalam lettering. Intinya, tulisan apa aja yang ada di dalam peta namanya lettering. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya koordinat astronomis. Koordinat astronomis ini terletak di samping kanan, atas, bawah, atau kiri dari sebuah peta. Terdiri dari garis lintang dan garis bujur untuk menunjukkan letak astronomis. Dalam peta itu letak astronomis penting banget karena menunjukkan letak dari si peta yang bersifat absolut. Selanjutnya adalah tahun peta. Ini yang benar-benar penting, cuman banyak yang gak memperhatikan. Karena ada jenis peta tertentu yang bersifat dinamis, kayak peta persebaran penduduk. Peta persebaran penduduk di tiap tahun itu berbeda, jadi kita harus melihat tahun peta itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah ke jenis dari peta. Peta dikelompokkan menjadi beberapa jenis, ada tiga, yaitu dikelompokkan berdasarkan skala, berdasarkan kepentingan, dan berdasarkan sifat dari si objek. Oke, sekarang berdasarkan skala. Skala itu ada 4. Ada yang skala kecil. Nah, ini kan angka kan, kalau dihafalin bener-bener pusing.
karena 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Berarti skala kecil ini artinya 1 cm di peta artinya itu 1 juta cm di keadaan sebenarnya. Berarti benar-benar mewakili hal yang sangat luas gitu. Terus berskala medium atau sedang. Nah segitu kakak bisa lihat nih. Terus selanjutnya adalah berskala besar, dari segitu sampai segitu juga. Nah yang penting adalah peta teknik atau kadaster dari skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Nah hikmahnya apa sih dari hal ini? Aku menghafalkan hal ini, si jenis peta berdasarkan skala hanya dua, yaitu yang skala kecil sama skala kadaster atau peta teknik tadi. Nah, karena apabila penyebut skala semakin kecil, kayak 1:100, 100 itu penyebut, 1 juta itu penyebut. Kalau 100 nih makin kecil, maka gambar di peta semakin besar. Nah, maksudnya gimana? Karena 1:100 artinya setiap 1 cm di peta mewakili cuma 100 cm. Berarti kan gambar di peta itu terlihat jelas, rumahnya pun terlihat jelas seperti di gambar itu. Kan ada rumah, ada atap, bisa dilihat dengan mata kita. Itu disebut dengan peta teknik atau peta kadaster. Kalau sebaliknya nih, si penyebut peta adalah banyak, 1 juta. Berarti 1 cm dalam peta mewakili 1 juta cm di kehidupan sebenarnya. Berarti setiap 1 cm itu sebenarnya luas banget. Kayak di peta dunia. Itu kan kita nggak bisa lihat rumah, ngelihat sungai, ngelihat gunung pun kita nggak melihat kan, Kak. Karena di situ tuh bener-bener kecil. Nah, disebutlah peta berskala kecil. Nah, selanjutnya itu dikelompokkan berdasarkan kepentingan atau nama lainnya adalah peta tematik. Peta tematik dibuat berdasarkan kepentingan manusia yang bersifat khusus. Maka dari itu jumlahnya sangatlah banyak. Iya, karena manusia itu punya banyak banget kepentingan, maka ya petanya jumlahnya banyak, peta tematik ini. Selanjutnya adalah dikelompokkan berdasarkan sifat objek. Ini ada dua. Objek itu kan apa sih? Objek dalam peta gambar, mungkin bisa gunung, rumah, jalan. Itu adalah objek dari peta. Ada yang peta dinamik. Peta dinamik ini peta yang bersifat dinamis. Artinya apa, Mar? Artinya itu si peta terus berubah, jadi nggak mungkin digunakan setiap tahun. Peta dinamik ini contohnya adalah peta persebaran penduduk. Selanjutnya ada peta stasioner. Peta stasioner itu cenderung tetap, kayak peta dunia. Sekarang kita ke PJ atau penginderaan jauh. Artinya adalah proses mencari informasi geografis tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Ada dua jenis nih, menggunakan pesawat, yang kedua menggunakan satelit. Jadi pesawat ini bisa memfoto sebuah objek di bawahnya, sehingga manusia bisa tahu, oh ternyata di sini ada pohon, ternyata di sini ada sungai, begitu. Apalagi satelit yang ada di luar angkasa, itu lebih lengkap dan lebih jelas. Fokus pembelajaran kita di materi PJ yaitu yang pertama tentang citra foto. Citra foto ini dibuat oleh foto yang dibawa oleh pesawat dengan pesawat terbang rendah 1000 sampai 9000 meter. Nah, selanjutnya adalah citra non-foto. Mengapa dibilang citra non-foto? Karena tidak bersifat seperti foto biasa nih, Kak. Nah, citra non-foto ini dibuat oleh satelit dengan ketinggian 400 km di atas langit. Nah, tak terasa kita sudah sampai di SIG nih, Kak, yaitu sebuah sistem yang mengolah data PJ untuk disajikan menjadi informasi geografi.
foto-foto tadi dari PJ akan diolah untuk kemudian menjadi peta ataupun hal yang lainnya. Nah, tahapan dalam SIG itu ada 4. Ada tahap pemasukan data, tahap manajemen data, tahap manipulasi dan analisis data, dan yang terakhir adalah tahap penyajian data. Nah, dalam tahap pertama yaitu pemasukan data, ada 2 jenis data yang dimasukkan ke dalam SIG nih Kak. Yang pertama data spasial yang berkaitan dengan lokasi, wilayah, atau ruang fisik. Nah, dalam data spasial ada komponen lain yaitu yang pertama adalah kenampakan titik yang berarti keterangan suatu objek secara khusus seperti sekolah, lokasi rumah sakit, hotel, itu dapat diwakilkan dengan titik. Kemudian kenampakan garis yang dalam alam nyatanya seperti garis. Apa itu? Nah, contohnya adalah seperti jalan, sungai, itu kan seperti garis. Nah, yang ketiga adalah kenampakan luas, yaitu contohnya berupa wilayah, kenampakan alam yang bersifat area seperti danau, laut, itu kan bersifat area. Nah, yang kedua nih data atribut, data yang tidak ada kaitannya dengan keadaan fisik, yaitu mungkin berupa penamaan suatu tempat, ketinggian suatu tempat, dan cuma angka aja, cuma tinggi berapa meter kayak gitu. Nah, proses masukkan SIG ini ada 2 nih. Yang pertama keyword, yaitu untuk si data atribut. Yang kedua digitalisasi atau scanning, yang digunakan untuk data spasial. Nah, proses selanjutnya adalah manajemen data. Jadi, data-data dari PJ yang dimasukkan ke dalam SIG, kemudian diatur tuh di manajemen biar nggak ribet, dan salah satu proses pengamanan data. Nah, setelah datanya diatur untuk nggak ribet, maka tahap selanjutnya adalah manipulasi dan analisis data. Nah, tahap manipulasi ini data-data yang kita perlukan terus kita kumpulkan dan kita olah menjadi apa yang kita inginkan. Nah, tahap terakhir adalah penyajian data nih Kak. Data yang dihasilkan oleh SIG kan berupa peta, maka bisa berupa hard copy, yaitu peta lembaran biasa, ataupun soft copy, yaitu contohnya adalah Google Maps. Inilah manfaat dari SIG, yaitu ada 3. Yang pertama sebagai bank data terpadu, jadi SIG itu memiliki data-data informasi geografis yang sangat lengkap, jadi bisa menjadi rujukan data. Yang kedua adalah analisa dengan sistem modeling. Nah, si informasi geografis ini dapat dimodeling atau menjadi 3 dimensi, jadi proses analisa semakin jelas. Yang terakhir adalah tujuan pemetaan. Karena peta dibutuhkan terus dan selalu ada yang membutuhkan nih, maka perlu adanya alat untuk mempermudah penggunaan dan pembuatan peta itu sendiri, yaitu si SIG. Sampailah kita di tahap terakhir dari video ini. Aku secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak yang telah semangat dan antusias belajarnya. Apabila ada pertanyaan tentang suatu hal yang mungkin aku bisa bantu, boleh banget buat chat secara pribadi ke aku. Insya Allah aku akan bantu. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar.